Baik, saudara sekalian rahimakumullah, Al-Mahdi bukanlah nama seseorang. Dia adalah gelar. Artinya laki-laki yang mendapat petunjuk dari Allah dan laki-laki yang ditunjuk oleh Allah untuk memainkan peranan sebagai Amirul Mukminin di akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya tadi, kukabarkan berita gembira diutusnya Al-Mahdi ke tengah umat ini saat terjadinya perselisihan antar manusia, gempa-gempa. Dia akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah tadinya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Dan hari ini kezaliman makin lengkap mengisi jengkal bumi-bumi Allah Ta'ala. Fi ikhtilafin 'alan nas. Ubashirukum bil mahdi yub'atsu 'alan nasi fi ikhtilafin nas wa zalazil wa yamla'ul arda qistan wa 'adlan kama muliat jawran wa zulman. Kukabarkan berita gembira dengan diutusnya Al-Mahdi ke tengah umat ini pada saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi, pada saat gempa semakin sering terjadi dan semakin dahsyat skala Richternya. Dan Al-Mahdi akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Saya tidak tahu menurut bapak-bapak, tapi menurut saya hari ini kezaliman di muka bumi sudah merata. Bukankah begitu? Bukankah begitu? Bukankah begitu? Ya. Kezaliman ini dirasakan oleh bukan saja umat Islam, umat manusia di muka bumi hari ini merasakan zulman, ya, kezaliman. Dan uniknya bahasa Arab, kata kezaliman itu berasal dari akar kata yang sama dengan kegelapan. Karena kezaliman itu memang identik dengan kegelapan. Lawannya kezaliman apa? Apa lawannya kezaliman? Apa? Keadilan. Keadilan itu identik dengan apa? Dengan apa? Cahaya. Keadilan itu hanya bisa tegak ketika cahaya bersinar. Sebaliknya kalau cahaya tidak ada, yang ada kegelapan. Apa yang terjadi? Kezaliman di mana-mana. Cahaya orang beriman apa, Pak? Apa cahaya orang beriman? Hah? Al-Quran. Itu cahaya orang beriman. Surat Ibrahim ayat pertama, Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini kami turunkan dia kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dengan izin Rabb mereka menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Kenapa hari ini kegelapan menyelimuti dunia ini? Mengapa hari ini kezaliman menyelimuti dunia ini? Karena lentera Rabbani Al-Quran tidak boleh dinyalakan. Itu inti perkaranya. Wah, Ustadz Iksan Tanjung ekstrim. Siapa bilang nggak boleh dinyalakan? Saya tilawah tidak ada yang melarang. Saya menghafalkan Al-Quran tidak ada yang melarang. Saya tadabbur Al-Quran tidak ada yang melarang. Benar, itu benar. Tetapi mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, benarkah Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk ditilawahi saja, untuk ditadaburi saja, untuk dihafalkan saja? Bukankah ayatnya kita dengar hampir setiap malam di bulan Ramadan, dibacakan oleh imam sholat tarawih, dibacakan oleh para ustadz mengisi ceramah tarawih, dibacakan oleh para muballigh. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan, bulan awal mula Al-Quran diturunkan, petunjuk bagi siapa, Pak? Bagi siapa? Bagi an-nas. Apakah an-nas itu hanya kaum muslimin? Apakah selain kaum muslimin binatang semua? Tidak.
Jadi Allah Ta'ala memaksudkan Al-Quran ini diturunkan, diwahyukan untuk pada akhirnya menjadi petunjuk bagi segenap umat manusia. Ustaz, ada ayat juga mengatakan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Ustaz, ini bagaimana mempertemukannya? Begini, ayat tersebut membicarakan tentang orang-orang yang tidak punya keraguan terhadap Al-Quran. Siapa mereka? Orang bertakwa. Orang bertakwa tidak boleh ada keraguannya terhadap Al-Quran. Dan itu modal awal yang harus berjuang mendakwahkan Al-Quran sampai akhirnya semua manusia apapun agamanya menjadikan Al-Quran saja sebagai petunjuk kehidupan. Ketahuilah ini yang telah dicontohkan oleh Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Imamul Muttaqin wa Qaidil Mujahidin. Beliau telah mencontohkan itu. Beliau hadir di dunia ketika Mekah dalam zulumatil jahiliyah, kegelapan jahiliyah, dalam kezaliman yang luar biasa. Allah turunkan ayat demi ayat Al-Quran kepada beliau. Beliau menjalankan dakwah, beliau mengajak orang-orang untuk menerima ajaran Al-Quran ini. Muncul para sahabat, muncul generasi yang yakin, tidak punya keraguan. Apa yang mereka kerjakan? Mereka dakwahkan. Mendapat tantangan, mendapat kesulitan, itu benar. Penganiayaan sampai mereka harus hijrah meninggalkan Mekah. Di Madinah sudah ada sebagian yang menerima Al-Quran, mempercayainya. Ansarullah ya, karena Ansar ada dua, Pak. Ada Ansarullah, ada Ansarut Tawud. Ini Ansarullah. Mereka menyambut, bertemulah Muhajirin dan Ansar. Mulai Allah Ta'ala mengizinkan dibuka jalan agar yang awalnya namanya Yasrib menjadi Madinah, Madinatul Rasul, kotanya Rasul. Tetapi karena diwarnai oleh Al-Quran, akhirnya menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya, cahaya Al-Quran. Dari situlah tersebarnya Al-Quran. Memangnya Anda pikir di Madinah itu semua orang Muslim? Tidak. Tidak. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada musyrikin. Tetapi karena orang-orang bertakwanya la raiba fihi, nggak punya keraguan terhadapnya dan terus mempromosikannya, akhirnya di Madinah jadi awal mula laboratorium penegakan hudan linnas, Al-Quran sebagai petunjuk bagi segenap manusia. Dan itu berjalan terus, Pak, puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, sampai wilayah bercahayanya Al-Quran ini membentang dari Maroko di Afrika Barat sampai Maluku di Indonesia Timur, dari Rusia di utara sampai ke pulau Madagaskar di Afrika. Itulah tatkala umat Islam hidup dalam rumah mereka yang dapat izin mendirikan bangunan langsung dari Allah Ta'ala. SK nomor 230 Al-Baqarah 30, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tetapi Allah punya rencana. Rumah yang begitu besar akhirnya runtuh, Pak, digantikan dengan bedeng-bedeng kecil. Mula-mula bedeng Turki muncul dengan faham sekularismenya, muncul bedeng Mesir, muncul bedeng Indonesia, muncul bedeng ini, dan bedeng-bedeng ini sudah beda rohnya, spiritnya dengan rumah besar tadi. Di dalam rumah besar tadi semua sepakat, top priority of obedience, ketaatan utama hanya kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga di dalam rumah besar itu sumber nilai, sumber norma, sumber hukum cuma satu, Kitabullah wa Sunnah. Tapi sekarang semenjak runtuhnya rumah itu, hatta di negeri kaum muslimin pun bukan Al-Quran yang dijadikan sumber nilai, sumber norma, sumber hukum. Gelaplah dunia. Karenanya sebagian pengamat akhir zaman cukup kuat menduga zuhur Al-Mahdi tidak lama lagi, Pak. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari 15 abad yang lalu telah memberikan arahan kepada kita umat ini, bila mana Al-Mahdi hadir, apa yang harus kita kerjakan? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan 'ala thalji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Bila kalian
melihat kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah Khalifatullah Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi ini bukan manusia biasa. Dia ini the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi langsung dari Allah dan Rasulnya. Sedangkan hari ini umat Islam hidup laksana anak-anak ayam kehilangan induk, laksana gelandangan nggak punya rumah, ya. Sehingga akibatnya we become a leaderless ummah. Kita menjadi umat yang tak punya pemimpin hari ini. Tetapi dalam kegelapan inilah justru kita bersangka baik kepada Allah. Tampaknya jadwal zuhur Al-Mahdi sudah tidak lama lagi, insyaallah ta'ala. Tinggal masalahnya kita sudah menyiapkan diri dan keluarga kita atau belum. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, menyambut hadirnya Al-Mahdi Amirul Mukminin di akhir zaman bermakna bersiap siaga menghadapi beralihnya dunia yang semula tenggelam dalam gelapnya sistem Dajjal menuju cahaya keadilan sistem Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, ini ada istilah sistem Dajjal, ya. Ini istilah saya pinjam dari seorang muslim berkebangsaan Inggris namanya Ahmad Thompson. Ahmad Thompson menulis buku judulnya Dajjal the Antichrist, itu bahasa Inggrisnya. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal. Jadi menurut Ahmad Thompson, dunia modern ini sekarang dikelola oleh mereka yang mengelolanya, ya, dengan dibentuknya apa yang disebut tatanan dunia baru, New World Order. Bahasa Latinnya yang ditulis di lembaran kertas uang $1 Amerika Serikat adalah Novus Ordo Seclorum. Tulisan ini ada di bawah piramida yang dipotong bagian atasnya. Di atasnya ada segitiga gambar mata tunggal, sekelilingnya dikasih garis-garis, mengisyaratkan seolah-olah mata tunggal ini merupakan sumber cahaya, sumber petunjuk, ya, bagi umat manusia di era modern ini. Sedangkan di bawahnya ada kata-kata Novus Ordo Seclorum. Novus artinya new, baru. Ordo artinya order, tatanan. Seclorum artinya world, dunia, tatanan dunia baru, New World Order. Yang tidak lain menurut Ahmad Thompson adalah sistem Dajjal. Sebuah tatanan yang dibangun oleh mereka yang mengelola dunia hari ini semata-mata untuk menyambut kehadiran pemimpin mereka, Al-Masihud Dajjal. Proses peralihan yang diwarnai aneka kesulitan akibat berbagai bencana alam dan perubahan sosial drastis di seluruh muka bumi. Jadi proses peralihan kita dari era yang gelap ini, Pak, menuju cahaya yang akan muncul dalam waktu dekat ini, insyaallah ta'ala, ya. Mau tidak mau harus membuat kita bersiap-siap, karena ini proses transisinya akan berat, Pak, akan berat sekali. Nah, ini hadisnya yang tadi sudah saya sebutkan, ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati. Kukabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus ke tengah umat ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Kemudian asar-asar beberapa sahabat, diantaranya ada asar tabi'in bahkan dari Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, apabila kalian melihat api dari arah timur selama 3 atau 7 hari, maka jatuhkanlah diri kalian pada kelapangan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jatuhkanlah diri kalian pada kelapangan keluarga Muhammad, maknanya adalah siap-siaplah kedatangan Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi ini keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata Husain bin Ali, apabila kalian melihat tanda di langit, api besar dari arah timur muncul selama beberapa malam, maka pada saat itu orang-orang menjadi lapang, karena itu adalah isyarat kedatangan Al-Mahdi. Ini semua mengisyaratkan bencana-bencana yang akan terjadi, Pak. Ya, karena pada hakikatnya dukhan itu diawali dengan jatuhnya sesuatu dari langit, dan itu adalah bintang berekor, ya, yang orang modern menyebutnya meteor, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain lagi, asar dari putranya Ibnu Abbas, Ali bin Abdullah Ibnu Abbas, ya, Al-Mahdi tidak akan keluar sampai muncul satu tanda bersama matahari. Maksudnya tanda dari langit, ya, dari langit, ya. Kemudian ada lagi dari sahabat Ka'ab, dia mengatakan akan muncul bintang dari arah timur sebelum keluarnya Al-Mahdi. Bintang
itu memiliki ekor yang bersinar, ya. Nah, inilah berbagai kejadian mendunia di mana Allah membukakan jalan untuk kemenangan umat Islam, namun kemenangan tersebut tidak diberikan Allah secara gratis, ya. Umat Islam mesti berjuang bersama pemimpinnya. Yang penting Allah bukakan jalannya dulu. Dengan dibuat kita tiba-tiba dengan barat kafir jadi setara, Pak. Sama-sama 0-0, mulai dari 0, ya. Sisanya mari kita berlomba, ya, menghadapi, ya, kemampuan barat yang sudah dilucuti dari kecanggihan teknologinya. Nah, apa peristiwa-peristiwa seputar hadirnya Al-Mahdi? Menyertai, ya, awal muncul hadirnya Al-Mahdi. Jadi kalau tadi gambaran mendunianya, Pak, nah sekarang gambaran yang lebih khusus lagi, ya. Beberapa peristiwa seputar hadirnya Al-Mahdi: satu, perselisihan saat wafatnya seorang pemimpin; dua, keluarnya seorang lelaki dari Madinah lari menuju Mekah; tiga, lelaki itu dipaksa keluar untuk dibaiat, ya. Jadi hadisnya panjang, riwayat Abu Daud, ya kan? Namun kita coba bahas satu persatu, bahagian demi bahagian. Kita mulai yang kuning ini. Yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifah fayakhruju rajulun min ahli al-madinati hariban ila Makkah fayatihi nasun min ahli Makkah fayukhrijunahu wa huwa karihun. Akan terjadi perselisihan, chaos, kekacauan sosial politik ekonomi saat matinya seorang khalifah. Lalu seorang laki-laki yaitu Al-Mahdi akan keluar dari Madinah pergi menuju Mekah. Lantas beberapa orang dari penduduk Mekah mendatangi Al-Mahdi. Mereka memaksanya keluar dari dalam rumahnya meskipun laki-laki itu, Al-Mahdi itu, tidak menginginkannya. Nah, ada yang mengatakan dengan Nabi menggunakan kata matinya khalifah, berarti sebelum Al-Mahdi muncul sudah ada khilafah. Apa benar demikian? Ya. Ternyata Syekh Mubayyad dalam kitabnya Ensiklopedia Akhir Zaman halaman 725 mengatakan bahwa urusan kematian seorang khalifah ini bukan menggunakan bentuk ma'rifat tetapi bentuk nakirah. Mari kita lihat aslinya. Yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifah. Ma'rifah itu artinya pakai alif lam, Pak. Al-khalifah. Kalau nakirah tanpa alif lam. Ini khalifahnya pakai alif lam enggak, Pak? Tidak pakai alif lam. Ini kaidah bahasa. Kalau nggak pakai alif lam, itu maknanya apa? Maknanya khalifah yang mungkin diterima oleh sebagian umat Islam, tapi sebagian lain tidak menerimanya. Kalau al-khalifah sudah tertentu, ini khalifah untuk seluruh umat Islam. Gitu. Nah, kira-kira di mana itu adanya yang seperti itu? Yang jelas hadis ini berbicara tentang tempat akan munculnya Al-Mahdi itu berkaitan dengan kota Mekah dan Madinah. Negara mana sekarang yang mencakup Mekah dan Madinah? Arab Saudi, ya. Kalau disebut khalifah, negara mana hari ini yang secara resmi masih menyatakan syariat Islam berlaku? Arab Saudi, ya kan? Negara mana sekarang ini yang warganya menganggap rajanya seperti khalifah? Arab Saudi. Ya. Negara mana hari ini yang kalau mengangkat pemimpinnya caranya apa? Dibayar. Arab Saudi. Maka pengamat akhir zaman sangat peduli dengan apapun yang terjadi di Arab Saudi, khususnya kaitan dengan wafatnya seorang pemimpin mereka. Kalau wafatnya pemimpin mereka tiba-tiba terjadi ikhtilaf, kekacauan, perselisihan, chaos, economic and political and social, itu berarti tanda isyarat tampak-tampaknya Al-Mahdi muncul tidak lama lagi. Bagaimana kondisi Saudi sekarang? Kata orang Malaysia, teruk sangat. Kenapa? Karena Raja Saudi Salman telah mengangkat putra mahkotanya, anak kandungnya sendiri, inisial MBS, Muhammad bin Salman, dan diberi wewenang kekuasaan yang begitu besar sampai-sampai rakyat Saudi sudah mulai ragu, ini yang raja siapa ini, Salman apa Muhammad bin Salman? Sementara Muhammad bin Salman liberalnya luar biasa, Pak. Sejak kepemimpinan beliau, bioskop mulai beroperasi lagi di Saudi. Dalam pengertian umum, Pak, bukan dalam pengertian bioskop film-filmnya Islami, tidak. Bioskop dalam pengertian umum, nggak ada pintu khusus rijal, pintu khusus nisa, tidak, campur aduk. Bahkan konser musik sudah terjadi sekarang di Arab Saudi. Yang diundang siapa? Penyanyi-penyanyi barat, Pak. Dengan penampilannya seperti di barat juga. Bukan kemudian mereka nyanyi pakai jilbab, tidak.
Diskotek bahkan sudah diresmikan. Kapan diresmikannya? Awal musim haji kemarin, Pak. Awal musim haji, jamaah haji dari berbagai penjuru dunia mulai berdatangan, dibuka bioskop, diskotek. Ya. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Jujur, Pak, para pengamat akhir zaman sangat khawatir kalau Salman meninggal, jangan-jangan hadis ini menjadi kenyataan. Yang berarti apa? Ya. Salman usianya sudah tua atau masih muda, Pak? Kita nggak mengatakan yang muda pasti meninggal belakangan, ya kan? Yang tua pasti meninggal duluan. Tapi kan ini kita bicara probability loh, Pak. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Syekh Mubayyad berpandangan, ya, dia bukan khalifah untuk seluruh kaum muslimin, tetapi dia khalifah untuk sebagian umat Islam, dan itu yang paling mungkin siapa? Raja Arab Saudi. Kita nggak nganggap dia khalifah, kan? Dia bukan khalifah kita, bahkan kita nggak masuk wilayahnya, Pak. Karena sistem dunia sekarang ini seperti demikian. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dari asar Abdullah bin Mas'ud mengisyaratkan siapa ini orang-orang yang memaksa laki-laki Al-Mahdi ini yang lari dari Madinah ke Mekah, ya, dipaksa keluar dari rumahnya. Di antara isyaratnya disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam asar mengenai zaman kemunculan Al-Mahdi, ya. Apabila perniagaan dan jalan-jalan sudah terputus, ini isyarat teknologi canggih sudah nggak ada. Bisnis sudah nggak model sekarang lagi, nggak ada online bisnis lagi, ya. Kemudian jalan-jalan sudah terputus, artinya transportasi sudah nggak ada lagi, pesawat udara udah nggak ada, ya kan? Akan muncul 7 laki-laki berilmu dari berbagai penjuru dunia tanpa perjanjian lebih dahulu. Tahu-tahu mereka datang aja di Mekah. Ya. Ketika mereka bertemu satu sama lain, saling bertanya, apa yang mendorong kalian datang ke sini? Mereka menjawab, kami datang untuk mencari orang yang pantas dan capable untuk meredakan fitnah-fitnah ini dengan kedua tangannya. Rupanya Allah sudah menyiapkan 7 ulama. Siapa mereka? Allahu a'lam bishawab, kita tidak tahu. Tetapi 7 ulama dari berbagai penjuru dunia digerakkan oleh Allah pada waktu yang tahun itu, di musim haji itu, Al-Mahdi bakal dibaiat paksa. Nah, di antaranya 7 orang alim ini. 7 orang alim ini masing-masing punya pengikut, 300-an dikatakan. Tidak tahu apa mereka membawa pengikutnya atau mereka berangkat sendiri-sendiri, tetapi yang pasti ketika Al-Mahdi dibaiat, jumlah pembaiatnya itu ya seperti jumlah pasukan perang Badar, 313 orang. Nah, kita bicara pembaiatan paksa Al-Mahdi. Disebutkan dalam hadisnya lanjutannya, fayatihi nasun min ahli Makkah fayukhrijunahu wa huwa karihun fayubai'unahu bainar rukni wal maqam. Mereka memaksanya keluar dari dalam rumah meskipun Al-Mahdi tidak menginginkannya. Orang-orang itu kemudian membaiatnya pada suatu tempat antara rukun dan maqam. Rukun itu maksudnya Hajar Aswad, maqam itu maksudnya maqam Ibrahim. Jadi kira-kira pembaiatan paksa Al-Mahdi akan terjadi di tempat ini, Pak, antara Hajar Aswad dengan maqam Ibrahim, di depan pintu Multazam, ya. Pembaiatan paksa Al-Mahdi terjadi di depan Ka'bah antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Lelaki Al-Mahdi tidak siap, dan dia tidak menyangka dirinya akan ditunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala memimpin umat Islam sedunia menuju kejayaan dan keadilan sistem Islam, meninggalkan kegelapan dan kezaliman sistem kafir. Maka Allah ta'ala perbaiki keadaan Al-Mahdi dalam satu malam dengan cara yang Allah kehendaki, dan Allah saja yang mengetahui caranya itu, sehingga selanjutnya Al-Mahdi menjadi siap dan mumpuni memimpin seluruh umat Islam, ya. Jadi hadisnya berbunyi, Al-Mahdi minna ahlal baiti yuslihuhullahu fi lailah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Artinya apa? Al-Mahdi, ya, adalah keturunanku ahlul bait yang Allah islah, Allah perbaiki dalam satu malam, ya. Jadi pertanyaannya sekarang, kenapa Al-Mahdi mesti dibaiat dengan paksaan? Ada riwayat hadis, dhaif sih hadisnya, tetapi kita perlu angkat juga. Dalam hadis itu disebutkan bahwa orang-orang yang mau membaiat Al-Mahdi ini, ketika sudah berhadapan dengan Al-Mahdi, mereka bilang, ulurkan tanganmu biar kami baiat engkau. Al-Mahdi menolak, dia menolak dengan keras, dia menolak. Tapi mereka lebih keras lagi memaksanya, sampai mereka mengatakan, kalau engkau tidak menerima baiat kami pukul tengkukmu, artinya kami bunuh kamu. Jadi diancam bunuh, Pak. Pertanyaannya, kenapa kok Al-Mahdi mesti dibaiat dengan paksaan?
Setidak-tidaknya ada dua analisa. Analisa pertama, Al-Mahdi harus dibayar paksa. Kenapa? Karena dia laki-laki beriman yang sejati imannya, Pak. Dan ciri laki-laki beriman yang sejati imannya, tidak punya ambisi kepemimpinan, tidak punya ambisi kekuasaan. Nggak kayak kebanyakan orang zaman sekarang, Pak. Nggak layak memimpin pun wajahnya muncul di semua tiang listrik, di semua pohon-pohon. Sehingga kita yang enak melihatnya. Mereka pingin benar berkuasa, ingin benar jadi pemimpin. Ini sudah diangkat oleh 313 orang, nolak dia. Jadi wajah orang-orang soleh, orang-orang alim ini, tapi dia menolak. Itu satu analisa. Analisa kedua, kenapa Al-Mahdi mesti dibayar paksa? Karena Al-Mahdi tidak tahu dirinya Al-Mahdi, tidak menyangka dirinya Al-Mahdi. Kenapa Allah bikin skenario-nya seperti itu? Karena Allah ingin memelihara Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi sudah tahu dirinya Al-Mahdi, tentu orang lain juga tahu dia Al-Mahdi. Kalau orang lain tahu Al-Mahdi itu siapa, tentu musuh Islam juga bisa tahu Al-Mahdi yang mana, ya. Kalau musuh Islam sudah jauh-jauh hari tahu Al-Mahdi yang mana, diapakan kira-kira, Pak? Dibungkus, ya. Diringkus, ya. Dimusnahkan. Ya. Jadi Allah punya cara, skenario cantik memelihara Al-Mahdi. Dengan cara dia harus dibayar paksa. Siapakah Al-Mahdi? Mari kita lihat nama asal-usul saat kehadiran dan ciri-ciri fisik Al-Mahdi. Ya, disebutkan dalam hadis, sekiranya dunia tidak tersisa kecuali tinggal sehari, Allah akan panjangkan hari itu hingga Allah mengutus seorang laki-laki dariku, dari ahlul baitku, namanya mirip namaku, nama ayahnya juga mirip dengan nama ayahku. Sebagian ulama mengatakan berarti Al-Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah. Tapi ada yang mengatakan namanya mungkin Ahmad bin Abdullah. Ada juga yang mengatakan namanya mungkin Muhammad bin Ibrahim. Karena ayah itu nggak mesti ayah kandungnya langsung, tapi ayah kenabiannya, itu Ibrahim. Atau mungkin Ahmad bin Ismail atau Muhammad bin Ismail, karena salah satu kakek moyangnya juga Ismail alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak usah berdebat tentang hal itu, Pak. Yang jelas ini riwayat hadis ada. Terus dia asal usul keturunannya dari mana? Disebutkan dalam hadis, Al-Mahdiyu min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dari jalur Fatimah. Fatimah putri Nabi dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib, ya, sepupunya Nabi, ya, pamannya Fatimah, ya. Dari mereka lahir dua cucu laki-laki Nabi, Hasan dan Husain. Kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih condong meyakini Al-Mahdi itu keturunan Hasan bin Ali. Kalau kaum Syiah meyakini dari keturunan Husain. Kenapa? Karena Syiah itu agamanya mirip agama Yahudi, Pak. Agama adalah darah, keturunan, ya. Jadi Syiah itu sebenarnya agama Persia, Pak. Agama Iran. Husain bin Ali pernah menikahi seorang putri Persia. Maka semua imam-imam orang-orang Syiah itu dari keturunan pernikahan Husain dengan putri Irannya itu, ya. Oke, itu bukan tema sentralnya. Terus yang berikutnya, kapan kehadirannya? Hadir di saat penghujung dunia. Kalau dunia sudah tinggal sehari, Allah panjangkan hari itu demi menghadirkan Al-Mahdi.